Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya akan menunjukkan sebuah video dari sebuah akun namanya Gerakan Peace ya sahabat ya. Nah, akun ini selalu membeberkan hal-hal intoleransi di negeri kita. Nih, saya melihat video ini diupload 2 hari yang lalu. Jadi kejadiannya masih baru sahabat. Nah, di dalam berita ini terjadi lagi penghambatan atau pelarangan atau mempersulit orang Kristen untuk beribadah dan membangun tempat ibadahnya untuk menyembah Tuhan. Saya nggak tahu hal-hal begini terus saja terjadi sahabat ya, mulai dari zaman Bapak Presiden kita Bapak Jokowi sampai sekarang berganti zaman Bapak Prabowo. Sepertinya orang-orang intoleransi, orang-orang yang melarang Kristen untuk beribadah dan menyembah Tuhannya terus-terusan terjadi. Saya nggak habis pikir ya, pemerintah kalau diam terus melihat hal-hal seperti ini dan membiarkan terus orang-orang intoleransi ini sangat-sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia dan kerukunan umat beragama. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat ya. Natalan sebentar lagi, tapi nasib sedih justru dirasakan saudara Kristen kita di Kalimantan Timur. Mereka masih aja dipersulit buat membangun rumah ibadah mereka. Kabar sedih ini disampaikan Kabar Sejuk di akun Instagramnya. Menurut Kabar Sejuk, umat Kristen di Kalimantan Timur masih kesulitan membangun gereja karena pemerintah setempat belum juga memberikan IMB. Beberapa gereja baru diberikan IMB setelah pengurus mengajukan selama lebih dari 20 tahun. Salah satunya adalah Gereja Kemah Injil Indonesia, Bukit Zaitun Samarinda. Gereja ini akhirnya resmi memperoleh IMB pada 2023 lalu. Kabar Sejuk juga membeberkan masih banyak kelompok umat Kristen yang masih berjuang mendirikan rumah ibadah. Ini ironis karena Kalimantan Timur adalah provinsi yang menjadi lokasi ibu kota Nusantara. Izin gereja-gereja banyak ditentang aparat dan pejabat pemerintah setempat, biasanya akibat tekanan dari kelompok mayoritas agama yang intoleran. Padahal aparat dan pejabat harus paham bahwa konstitusi menjamin hak setiap orang untuk beribadah atau menjalankan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Menurut data yang dikutip dari Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kaltim, total ada 8 gereja. Beberapa di antaranya adalah Gereja Toraja Samarinda, GBKP Samarinda, GPMII Penajam Pasar Utara, dan GPDI Kutai Kartanegara. Semoga Menteri Agama yang baru bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendirian rumah ibadah ya, agar saudara kita yang beragama Kristen dan minoritas lainnya bisa dengan mudah mendirikan tempat ibadahnya. Stop menghambat pembangunan rumah ibadah. Ya sahabat yang terkasih, kejadiannya di Kalimantan Timur ya. Dan saya cukup miris dan baru tahu di Kalimantan Timur itu orang Kristen puluhan tahun dipersulit ibadah. Menurut video tadi, bahkan beberapa gereja itu sampai 20 tahun sahabat menderita sengsara di bangsa ini hanya untuk beribadah. Luar biasa ya, bagaimana pembiaran puluhan tahun kepada orang-orang yang melanggar Sumpah Pemuda, menghina Pancasila, menghina UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Dan orang-orang begini terus ada di negeri kita ini sampai di tahun 2024. Setahu saya di Kalimantan itu saudaraku banyak saudara-saudara kita Kristen, khususnya saudara-saudara kita orang Dayak. Bagaimana ini ya? Saya kok bisa ada orang-orang begitu dibiarkan? Bahkan menurut video ini ada kerjasama juga dengan pemerintah. Aduh, kok pemerintah menjadi lawan rakyatnya sendiri? Pemerintah menjadi lawan masyarakat minoritas. Kenapa bisa terjadi ini di bangsa Indonesia? Sementara nenek moyang mereka juga, baik itu Kristen dan agama lain, nenek moyangnya juga pahlawan, pejuang di bangsa ini. Sungguh ironis sekali kejadian-kejadian begini bisa terjadi terus-menerus, apalagi di Kalimantan. Mereka dipersulit puluhan tahun, tidak mendapat izin. 20 tahun, ampun deh, Tuhan, 20 tahun. Tuh, udah masuk akal itu sahabat, udah masuk akal. Seharusnya pemerintah ya memberikan jalan keluar untuk orang beribadah. Bayangkan
Kita sekali seminggu saja begitu sulitnya untuk menyembah Tuhan. Dipersulit loh. Luar biasa ini. Oknum-oknum orang beragama dan oknum-oknum pemerintah. Kenapa Anda mempersulit orang lain beribadah? Apakah begitu agama yang benar? Apakah begitu agama yang berkenan di hadapan Tuhan? Anda yang melarang orang lain beribadah. Anda yang mempersulit orang lain beribadah. Masa ia bertuhan mempersulit orang lain beribadah? Apa Tuhan Anda menyuruh begitu? Memalukan itu sahabat ya, sangat memalukan. Di Kalimantan Timur terjadi. Saya pikir di Sumatera saja yang banyak kejadian begini, termasuk di Jawa. Ternyata di Kalimantan, di daerah timur sana, kejadian juga hal-hal mempersulit ibadah ini. Luar biasa ini sahabat. Luar biasa. Luar biasa ini. Jadi saya memohon kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi kepada orang-orang intoleransi di Indonesia ini. Apa alasan pemerintah tetap membiarkan orang-orang intoleransi tetap melakukan aksinya di bangsa ini? Saya mau bertanya nih, apa gunanya mereka? Kenapa mereka masih merasa dilindungi? Apa alasannya? Saya ingin tahu deh. Karena hal-hal begini bukan sekali dua kali, ratusan kali bahkan ribuan kali. Penggerudukan, pengepungan orang-orang Kristen untuk beribadah, bahkan aksi-aksi kekerasan dilakukan oleh mereka untuk mempersulit orang Kristen beribadah. Apakah orang Kristen tidak bagian dari bangsa Indonesia? Ini harus diperjelas ini saudaraku. Makanya saya pernah membuat sebuah video. Kita semua daerah-daerah Kristen, suku-suku Kristen, kantong-kantong Kristen, yuk bersatu kita bersama-sama. Kumpul di sebuah daerah. Orang Batak, orang Nias, Mentawai, Dayak, Flores, Papua, NTT, semuanya saudaraku. Kita kumpul di mana tempatnya. Entahkah itu di Kalimantan atau di Sulawesi, kita kumpul. Setelah kita kumpul bersama, kita panggil Menteri Agama. Lalu kita pertanyakan ini, apakah orang Kristen bukan bagian dari Indonesia? Kalau dijawab oleh Menteri Agama bagian dari Indonesia, kenapa kami mengalami perbedaan khususnya tentang ibadah? Nah, kita tanya sahabat, supaya ini viral, supaya jelas. Supaya jelas semuanya. Jika memang orang Kristen bukan bagian dari Indonesia, supaya kita tahu juga menyusun rencana. Kan begitu sahabat. Apakah orang-orang Jawa yang Kristen bukan bagian dari Indonesia? Nah, ini juga harus ditanyakan. Kalau bisa juga saudara-saudara kita orang Jawa yang memang jumlahnya cukup banyak yang Kristen, bertanya juga tentang hal ini. Nanti kita kumpul semuanya. Kita di mana gitu, atau di Medan, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi, atau di Papua, kita kumpul bersama. Tokoh-tokoh agama, Katolik, Protestan kumpul bersama. Kita bertanya ini. Kalau bisa Bapak Presiden juga hadir atau Wakil Presiden juga hadir. Tetapi kita utamakan dulu Menteri Agama. Kita tanyakan. Kalau dikatakan orang Kristen itu masih bagian dari Indonesia, apa tanggung jawab pemerintah? Tunjukkan dong, jangan hanya ngomong saja kan gitu ya saudaraku ya. Tunjukkan dong peranan pemerintah. Kalau memang minoritas ini masih bagian dari Indonesia, apa tindakan pemerintah untuk menghentikan penggerudukan, pengepungan kepada orang Kristen yang lagi beribadah? Mungkin karena kita diam selama ini dianggap, oh, maunya orang itu dibodoh-bodohi, maunya orang itu ditindas-tindas. Jangan-jangan kan begitu saudaraku. Kenapa? Ya ada orang memang begitu. Kalau mau kita dibodoh-bodohi, mau ditindas-tindas, dianggapnya kita, ya maunya itu dibodoh-bodohi, semakin dimanfaatkan sahabat. Salahkah orang Kristen tetap menjaga harga dirinya di negara sendiri? Saya pengen tahu juga itu. Apakah kita orang Kristen Indonesia ini tak punya harga diri lagi? Tak bisa bersuara lagi? Terima saja? Pasrah saja? Apakah harus begitu kan? Apa ada peraturan undang-undang begitu? Kalau orang Kristen, minoritas agama di Indonesia ini, terima saja, bahasa Jawanya legowo saja, atau pasrah saja lah, atau diam saja, ikutin perintah atau kemauan dari mayoritas. Apa begitu? Kan seakan-akan kan begitu kan? Kalau mayoritas yang melakukannya dibela mati-matian, meskipun penindasan itu terjadi kepada minoritas.
Nah, ini penting ini, saudaraku. Kita kumpul bersama-sama kita kumpul. Kita tanyakan ini. Semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Kita tanya, saudara. Kita hanya sekedar bertanya, bukan melakukan apa-apa. Nggak perlu demo-demo. Sekedar bertanya. Kita tunjukkan juga video-videonya semua video kita tunjukkan bagaimana pembakaran gereja, pelarangan orang beribadah, orang berdoa diganggu, orang yang menyembah Tuhan dikepung. Nah, itu kita tunjukkan, kita kumpulkan semua bukti-buktinya. Nanti kita tanya kepada Menteri Agama, bagaimana ini, Pak? Bagaimana ini, Pak? Nah, kita tanya, saudara. Penting itu. Jadi menurut saya pemerintah juga harus tahu ini. Saya rasa pemerintah pasti tahu lah ini yang terjadi ini, saudaraku ya. Karena masuk surat kabar, masuk media, dan bukan hanya sekali dua kali pemberitaan begini-begini disampaikan di media-media, khususnya di internet ini. Tetapi sampai sekarang kalau kita melihat orang-orang intoleransi ini terus mengepakkan sayapnya, melakukan aksinya untuk mengepung orang minoritas, mengganggu orang Kristen, menggeruduk orang Kristen beribadah, membakar gereja. Aksi-aksi kriminal yang mereka lakukan karena berdasarkan agama, sepertinya tidak ada tindakan yang tegas. Coba membakar rumah orang gitu ya, membakar rumah orang yang bukan gereja umpamanya. Kalau saudara tidak dipenjara langsung, bisa ditangkap. Tetapi karena ini minoritas, rumah ibadah orang minoritas, seperti ada pembiaran. Atau nggak usah lah bakar rumah orang tuh, geruduk, kepung. Saya rasa kalau ada laporan, Pak, tolong Pak polisi, rumah saya dikepung, oh saya percaya langsung cepat itu saudaraku ditindak pelakunya. Tetapi apakah karena ini gereja, karena ini kegiatan minoritas didiamkan? Kita berpikir sampai ke situ loh. Bolehkah kita mendatangi rumah orang, ke pagarnya gedor-gedor rumah orang, bisa terkena pidana itu. Apalagi mendatangi tempat ibadah, kan seharusnya begitu, saudara. Tempat ibadah derajatnya itu lebih tinggi daripada rumah-rumah biasa. Karena tempat ibadah itu rumahnya Tuhan. Rumah biasa saja kita bisa terkena pidana, apalagi rumah Tuhan, kan seharusnya begitu. Tetapi yang sering terjadi, kalau rumah biasa bisa berat sekali hukumannya. Tetapi karena rumah Tuhan, apalagi kalau agamanya Kristen, masa bodoh, cuek semua saja. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, suara saya. Kiranya ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.